Undang-Undang Peradilan Militer ini kita bahas bersama Dave Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar, juga ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mas Dave, Mbak Bivitri. Selamat malam. Saya ke Mas Selamat Dave malam. dulu. Kalau DPR bagaimana melihat revisi Undang-Undang Peradilan Militer yang kini jadi pembahasan? Perlukah segera dibahas? Ya, ini kan tadi Pak Kiai sudah menyampaikan bahwa sudah masuk dalam prolegnas. Ya. Tapi di dalam daftar prolegnas DPR sih belum masuk nih undang-undang pidana militer ataupun undang-undang TNI juga. Jadi sebenarnya bila memang pemerintahnya menganggap ini suatu hal kebutuhan yang sangat urgent, ya kita tunggu. Kita selalu terbuka untuk kita membahas ini agar bisa kita putuskan. Tapi juga mesti diingat bahwa masa jabatan DPR dan pemerintah ini kan akan berakhir di Oktober 24 ya. Jadi bila mana ingin segera diselesaikan ya harus sekarang. Jadi di masa sidang yang akan datang daftar prolegnas itu harus segera direvisi untuk dimasukkan. Dan jadi supaya kita bisa bentuk panja untuk menyelesaikan ini. Oke, kalau ingin segera harus di masa sidang berikutnya. Kalau Mbak Bivitri, isu ini kan bergulir sejak Puspom ambil alih kasus Kabasarnas dari KPK. Apakah Anda melihat mungkin ini dibahas segera dan perlukah dibahas segera? Penting, sangat penting. Karena sebenarnya Undang-Undang Peradilan Militer ini kan sesuatu yang sudah diamanatkan. Undang-undang ini kalau kita lihat ya, reformasi Mahkamah Agung itu dimulai sekitar tahun 99. Nah setelah itu tuh semua 4 wilayah pengadilan, kan kita punya 4 wilayah ya, peradilan umum, agama, PT-UN, dan militer. Yang 3 itu sudah diubah semua undang-undangnya. Tinggal Undang-Undang Peradilan Militer. Nah jadi bagi saya persoalannya bukan sekedar di korupsi Basarnas saja, tapi memang urgen sekali, sudah terlambat bahkan, dan perlu diketahui juga sebenarnya sudah ada upaya revisi sekitar 10 tahun yang lalu itu sudah dimulai di DPR, tapi kemudian karena ada ada kesepakatan yang belum tercapai, maka waktu itu tertunda. Jadi ini sangat-sangat urgent, dan ini bukan soal ketidakpercayaan sebenarnya Mbak, ini adalah soal kesetaraan di hadapan hukum. Jangan sampai ada sekelompok orang yang tidak kena kitab undang-undang hukum pidana dan segala macam undang-undang terkait dengan pidana yang seharusnya kena untuk semua warga negara. Persoalannya di sini. Oke, dan bicara soal impunitas kan kalau Panglima TNI sudah membantah tidak ada itu impunitas. Tapi bagaimana Mbak Bivitri dikaitkan dengan isu ini? Ya, impunitas itu kan bukan sekedar apakah seseorang akan dihukum atau tidak, tapi lebih dari itu. Satu, perlakuannya itu untuk di peradilan militer itu memang berbeda karena jaksanya itu auditor ya dari militer juga, penyidiknya juga militer, hakimnya semua militer dengan kepangkatan tertentu. Dan kemudian kalau bicara data misalnya perlu saya ingatkan ada kasus helikopter yang juga dimulainya oleh KPK, dibongkarnya, semua terdakwa lainnya waktu itu tersangka statusnya kemudian jadi terdakwa, yang sipil itu sudah masuk bui, tapi satu pelakunya yang militer itu malah dihentikan penyidikannya karena dianggap tidak cukup bukti dan lain sebagainya. Itu satu contoh saja. Ada misalnya kasus Bakamla 2017, itu vonisnya memang 4,5 tahun, tapi kita bisa perdebatkan lah ya soal lamanya vonis. Tapi yang perlu diingat, impunitas itu kita tidak bisa hanya melihat apakah seseorang akan dihukum tinggi atau tidak, tapi perlakuannya dan kemudian juga hak-hak tersangka dan lain sebagainya yang sangat berbeda antara peradilan umum dengan militer, karena lagi-lagi itu peradilan militer itu belum direformasi dari tahun 97, sementara yang lainnya sudah jauh lebih maju ke depan. Jadi impunitas ini menurut saya masih ada. Oke, impunitas masih adakah kalau dari sisinya Mas Dev? Kalau tadi kata Mbak Bivitri ada, bukan hanya dalam vonisnya yang diterapkan, tapi juga perlakuan terhadap orang yang terlibat kasus hukum. Ya, kalau masalah impunitas ada atau tidak ada, itu bisa dilihat itu di dalam prosesnya pengadilan sendiri. Nah, Panglima sudah menyatakan tidak ada impunitas. Dan kita juga sempat memantau sejumlah kasus, ya, misalnya seperti pengadaan satelit, ya, atau helikopter, terus juga ada kasus lainnya di Bakamla. Ya, sekarang kalau mau berdebat impunitas ada atau tidak ada, nanti bisa panjang lagi, dan ini saat ini bukan momennya dan waktunya, karena itu mesti data dan juga hasil putusan.
Dan kalau bertanya lagi lebih dalam, ya bisa kita undang dan Puspom TNI untuk dia menjabarkan dan juga bisa dapat disamakan Tapi kalau data yang mana secara konteks dibuktikan untuk betul atau revisi tidak. Undang-Undang Peradilan Militer ini, Mas Div, seperti apa? Karena kan Menko Polhukam, bahkan Wapres menyebut bahwa revisi Ya. Undang-Undang Peradilan Militer ini suatu keniscayaan. Ya, ya kalau itu kan kita bicara soal penyempurnaan daripada undang-undang. Seperti tadi saya katakan, bila mana sudah dinilai perlu dan sudah ada DIM barunya, sudah dilihat, sudah diketahui, sudah diidentifikasi pasal-pasal mana yang perlu disiapkan, perlu dirubah, ya maka silakan. Nah, kan tapi ya jangan hanya melihat pada satu kasus ini. Kita harus melihat kasus keseluruhan, karena kan undang-undang peradilan militer itu kan bisa menyangkut ke macam hal, misalnya kelalaian dalam operasi hingga apa namanya ada korban apalagi ada korban jiwa, terus juga lalu ada indisipliner, KDRT, perjudian, itu kan bisa lebar, bisa panjang. Oke. Nah, memang bila mana sudah tidak undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hari ini, ya ayo kita apa namanya kita bahas, kita sempurnakan. Undang-undang ITE saja sudah 2 kali kita revisi, nggak ada masalah. Jadi apalagi undang-undang peradilan militer. Tapi jangan hanya undang-undang militer saja, tapi undang-undang TNI pun juga sudah selayaknya kita sesuaikan dengan perkembangan zaman hari ini, dan kita harus siapkan bagaimana dengan kedepannya, karena kan perkembangan zaman itu kan selalu berubah. Nah, apakah undang-undang itu yang dirubah itu hanya melihat hari ini, atau apakah juga bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masa depan? Oke, DPR membuka pintu untuk revisi. Kalau Mbak Bivitri singkat saja, kalau jadi direvisi, poin penting apa sebenarnya yang harusnya jadi bahan evaluasi? Jadi gini Mbak, satu lagi yang juga perlu saya tekankan, itu sebenarnya perintah Undang-Undang TNI. Jadi Undang-Undang TNI pasal 65 itu bilang prajurit memang tunduk pada kekuasaan peradilan militer kalau ada pelanggaran KUHP militer yang by the way dibuat tahun 47, dan kalau misalnya peradilannya umum maka tunduk pada peradilan umum. Tapi pasal berikutnya, pasal 75 mengatakan harus ada dulu revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Undang-Undang TNI itu tahun 2004. Oke. Nah, jadi perintah undang-undang juga. Dan mana yang harus direvisi? Salah satunya adalah pemberian batas yang tegas bahwa hanya disiplin militer yang masuk wilayah peradilan militer. Selain itu, equality before the law. Kalau ada memang tindak pidananya tindak pidana umum, KUHP maupun Tipikor dan lain sebagainya, maka jangan lihat subjeknya siapa, tapi lihat tindak pidananya. Baik. Kalau dia memang wilayah peradilan umum, harus di peradilan umum. Oke. Nah, dan kita tunggu apakah ini akan masuk ke masa sidang berikutnya untuk dibahas lebih lanjut, tidak hanya bicara soal momentum ini saja, tapi juga membahas poin-poin terkait ini. Terima kasih atas waktunya, Mas Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya, saudara, kami kembali dengan